Halo, aku lagi pengen bahas tentang isu perempuan gitu ya. Karena ini sering gak sih kita mau observasi gitu ya, kalau di masa sekolah gitu atau di masa kuliah, jumlah perempuan itu jumlah murid perempuan atau jumlah mahasiswi perempuan itu banyak gitu, bahkan bisa berimbang gitu ya, dibandingkan dengan laki-laki di sekolah ataupun di di kampus gitu ya. Bahkan ada beberapa jurusan tuh yang lebih banyak perempuannya gitu, justru laki-laki jadi minoritas gitu. Nah, terus kalau misalnya masuk ke dunia kerja, kita juga bisa melihat di entry level atau level pertama gitu ya. Mungkin kalau PNS tuh masih levelnya staff gitu ya. Atau kalau misalnya di swasta tuh masih levelnya karyawan gitu ya. Nah, di entry level itu seringkali jumlahnya masih berimbang gitu, bahkan lagi-lagi jumlah pegawai perempuan itu bisa lebih banyak dibandingkan dengan jumlah laki-laki. Tapi kalau kita melihat perkembangannya semakin ke depan, semakin naik gitu ya. Tadi masih entry level dunia kerjanya, tapi habis itu lanjut ke middle level, middle manager, atau bahkan ke level top manager. Itu kita melihat jumlah perempuan itu semakin mengerucut gitu, jumlahnya semakin berkurang. Pernah nggak nanya kenapa ya gitu alasannya? Aku pikir ini sudah menjadi hal yang tanda kutip gitu ya, udah menjadi praktek yang mungkin sangat lumrah gitu, sangat normal. Tapi sebenarnya yang aku pengen bahas, apakah kita sebagai perempuan gitu ya, can we accept this gitu as our normal gitu. Karena menurutku pribadi, ini lagi-lagi menurutku bukan bicara untuk melihat bukan berbicara untuk mengatakan bahwa laki-laki tidak fair gitu ya, atau laki-laki lebih pantas gitu ya menjadi middle manager atau top manager, bukan itu. Tapi hal yang menurutku harus kita sering-sering omongin gitu ya, harus menjadi topik pembicaraan, syukur-syukur bisa menjadi bahan pertimbangan ketika membuat kebijakan dalam sebuah institusi, itu adalah terkait yang namanya motherhood penalty gitu. Kenapa? Karena seringkali ini, setidaknya ini bukan bermaksud mengeneralisir ya teman-teman, correct me if I'm wrong gitu ya, tapi setidaknya dari berbagai tipe pekerjaan yang dilakukan oleh perempuan tadi di entry level sampai nanti ke middle manager dan top manager, seringkali perempuan itu akan secara karir mengalami perlambatan, dan seringkali yang paling drastis mengalami perlambatan kemajuan karirnya itu adalah perempuan yang punya anak atau memiliki tanggung jawab sebagai seorang ibu, memiliki care duty gitu ya, tugas untuk mengasuh merawat anak. Nah, ini yang menurutku tuh kenapa disebut penalty gitu ya, motherhood penalty, karena seolah-olah kalau dalam dunia kerja itu ketika seorang perempuan punya anak itu kayak udah hukuman gitu, kayak ada semacam penalty yang harus dia rasakan dalam urusan karirnya gitu. Oh, kamu punya anak, berarti oke, urusan karirmu akan lambat, kamu nggak bisa atau nggak berhak dapat ini. Dan lagi-lagi menurutku ini bukan hanya masalah middle manajernya atau bosnya yang jahat, enggak. Kadang ada juga kok bos tuh yang baik, yang memperhatikan pekerja perempuannya. Tapi lagi-lagi ini menurutku isu motherhood penalty ini terkait dengan ketika perempuan itu memiliki ketika perempuan itu menjadi seorang ibu gitu ya, memiliki seorang anak, seringkali yang menjadi default parent atau menjadi orang tua utama itu langsung secara otomatis perempuan. Apa sih yang dimaksud dengan default parent? Menurutku default parent tuh simpelnya tuh adalah gini.
siapa siapa yang paling tanda kutip ya bertanggung jawab dalam urusan anak. Dalam hal ini kalau si default parent nih nggak ada gitu ya, atau mungkin lagi keluar kota atau lagi apapun nggak ada di rumah selama 1 minggu gitu, maka dia akan chaos rumah tangganya. Nah, menurutku itu yang situasi yang menurutku tuh tanggung jawab yang dimiliki oleh default parent. Jadi default parent itu bukan masalah hanya dia bisa ngurusin apa ya namanya, gantiin popo anak, mandiin anak, kasih makan anak, tapi juga ini masalah memikirkan mental loadnya gitu ya. Misalnya planning urusan anak nih gimana, namanya juga anak-anak terutama mungkin yang masih bayi, yang masih balita itu kan masih sangat ini ya apa, tergantung sama orang dewasa gitu kan. Ya mereka belum bisa makan sendiri, belum bisa mandi sendiri, jadi kalau nggak diurusin itu jadi ya very dependent gitu. Aku tuh jadi teringat ada berita kemarin yang ada bayi ditinggal sama ibunya liburan itu 10 hari terus meninggal. Itu juga sedih banget gitu loh, karena memang bayi itu adalah manusia yang masih dependen gitu, nggak bisa hidup sendiri, harus tergantung dengan perawatan, tergantung dengan kasih sayang yang dia diterima dari orang lain, dalam hal ini adalah orang tuanya gitu. Nah, balik lagi ke urusan ibu, seringkali ibu itu menjadi default parent, orang yang paling bertanggung jawab. Ibu ini bukan berarti nggak ada apa namanya bapak tuh nggak bisa berperan. Aku melihat juga banyak bapak-bapak juga yang menjadi default parent gitu ya, termasuk misalnya ya alhamdulillah suamiku juga menjadi berperan sebagai bapak dalam merawat anak gitu kan. Tapi balik lagi kalau ke dalam urusan kerja, seringkali tuh kita tidak melihat ketika punya anak, peran perempuan itu langsung bertambah tanggung jawabnya menjadi default parent ini, sehingga ada banyak urusan-urusan di rumah yang lebih demanding, yang mungkin sifatnya lebih life or death situation gitu. Kenapa? Misalnya kayak kita di kantor dapat deadline gitu, tapi kalau misalnya deadline-nya nggak kita tepati, ya masih setidaknya kantor itu masih survive kan gitu. Kantornya masih ada kan gitu. Ujung-ujungnya hal yang terburuk yang terjadi paling pegawainya yang dapat penalti, kitanya yang dapat penalti gitu kan. Kitanya yang dapat teguran, atau mungkin paling parah misalnya bisa sampai dipecat dan lain-lain. Tapi setidaknya perusahaannya masih jalan kan gitu, kantornya masih ada kan gitu. Nah, hal yang berbeda terjadi ketika sebaliknya, ketika kita sebagai orang tua memilih untuk aku nggak mau ngerjain pekerjaanku di rumah, aku nggak mau ngurus anak gitu. It's a life death situation. Kalau orang tua nggak ngurus anak atau kayak menelantarkan, ya ujungnya bisa kematian gitu. Ini bukan yang bermaksud menakuti, tapi itu menurutku tuh yang sering kali prioritas kita tuh kayak jadi blur gitu. Buatku pribadi misalnya contohnya ya, aku belajar untuk betul-betul banget melihat mana yang harus diprioritaskan. Buatku tuh sekarang ya tetap melihat ininya ya, skala prioritasnya. Kalau urusan anak dan itu urusan yang life death situation, kalau aku nggak ada, anak nggak makan, anak nggak keurus, ya aku akan memilih anak gitu. Dan aku akan ngelihat urusan kantor juga. Ini kalau misalnya aku nggak ada, jatuhnya misalnya merugikan orang lain, ya aku akan coba upayakan juga gitu untuk menyelesaikan urusan kantor. Nah, ini pertimbangan-pertimbangan yang kayaknya lebih banyak dialami oleh perempuan gitu. Harus pilih, makanya ada yang namanya mother guilt gitu ya. Perasaan berdosa ketika berangkat kerja, itu hal yang menurutku tuh sangat berat dialami oleh para ibu gitu. Misalnya kenapa? Ya karena ini situasinya tuh kayak kita mau berangkat kerja untuk tanggung jawab lain di kantor, tapi kita meninggalkan tanggung jawab yang di rumah. Jadi ketika kita kerja, kepikiran yang di rumah gimana ya. Seringkali misalnya aku lihat temen-temen aku tuh kayak misalnya kalau dia ada kerjaan rapat sampai sore itu udah mulai bingung, aduh nanti anak-anak makan apa di rumah ya. Seringkali misalnya, oh ya udah aku pesenin ini. Jadi kayak badannya di kantor tapi otaknya masih bekerja untuk ngurusin yang di rumah gitu. Dan itu pun kadang masih membuat ibu itu merasa tidak cukup ada untuk anak-anaknya, ibu tidak cukup ada untuk keluarganya gitu.
Nah, pertimbangan-pertimbangan kayak gini yang menurutku tuh menjadi bagian dari motherhood penalty. Belum kalau misalnya kita bicara mengenai stereotype gitu ya, stigma seorang ibu pekerja gitu. Ini yang aku sering observasi juga gitu. Kalau misalnya ada seorang ibu, dia punya anak, dia baru aja punya anak gitu ya. Jadi ketika misalnya diajak apa ya uh, misalnya lagi cari tim, kita mau bikin tim khusus nih, kadang kan di kantor suka ada kayak gitu. Terus siapa yang bisa jadi tim ya, nanti biasanya rata-rata ibu baru ini atau the new moms ini akan menjadi prioritas paling bawah. Kenapa? Karena udah ada stigma, oh dia kan baru punya anak, dia pasti sibuk ngurus anak, harus menyusui dan lain-lain, nanti dia jadi nggak bisa fokus sama kerjaan. Itu menurutku that's very cruel gitu loh. Kenapa? Karena kita itu kayak udah punya asumsi bahwa seorang ibu itu tidak bisa bekerja gitu, bahwa dia lebih banyak dia tidak bisa dikasih tanggung jawab dalam pekerjaan di kantor gitu. Terus apa yang bisa membuatnya lebih fair? Menurutku adalah kembali lagi setiap ibu itu juga seorang manusia, yang artinya dia bisa memilih secara rasional, dia bisa mengambil keputusan aku bisa handle apa enggak. Kalau aku akan mencoba untuk fair, kasih kesempatan semua orang dengan kesempatan yang sama. Jadi dia tetap aja ditawarin, tapi ditanya gitu loh, ditanya dulu, kita ada kesempatan ini nih, kamu kira-kira berminat nggak, nanti kalau kamu gabung di tim ini load kerjanya bakal gini-gini gitu. Menurutku tuh keputusannya harus diserahkan ke si ibu itu. Kalau menurut dia bisa mengerjakannya, dia bisa memenuhi komitmennya, why not gitu. Kenapa harus say no duluan karena kita berasumsi bahwa seorang ibu itu banyak tanggung jawabnya, tidak bekerja. Pertanyaan paling gampang deh buatku gitu, kalau ada kolega laki-laki yang juga baru punya anak, pernah nggak kita mikirin kayak dia baru punya anak, kasihan, jangan dipilih dulu? Pernah nggak kita nanya kayak gitu? Kalau kita nggak pernah, berarti jangan-jangan kita tuh udah punya bias gitu ya, dan kita sudah menjadi bagian dari orang-orang yang memberikan motherhood penalty ini gitu. Jadi balik lagi ya, menurutku kenapa misalnya dalam urusan karir itu perempuan itu masih lambat gitu ya, karena hal-hal yang kayak gini, motherhood penalty ini menurutku tuh perlu dibahas lebih eksplisit dan perlu dibahas dengan lebih serius gitu, bukan hanya masalah norma, oh ya nggak apa-apa, nanti juga kalau udah gede anaknya bisa kerja lagi. Iya, kalau udah gede umur si ibunya tetap muda gitu kan, karena kadang kalau anaknya gede kan ibunya juga tambah tua gitu loh, dan secara kepegawaian gitu ya, secara umur produktivitas itu artinya kan mengurangi usia produktifnya juga gitu. So semoga aku sih berharap gitu ya, kita bisa lebih banyak ngobrol tentang motherhood penalty ini. Setidaknya kalaupun misalnya susah mencari solusi, setidaknya kita bisa mulai dengan merekognisi dulu bahwa orang-orang banyak pekerja-pekerja perempuan ini yang juga struggling loh gitu dengan motherhood penalty ini. Oke, gitu dulu. Makasih ya yang udah dengerin.